Selamat sore sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Di sore hari ini saya berkunjung kembali ke tempat Bapak Kani yang tanam porang kurang lebih 1/4 hektar. Dan beliau tanam dalam 1/4 hektar ini kurang lebih 70.000 batang. Dan ini adalah tahap untuk penyemaian ya sahabat petani. Dan sebelum lanjut ke videonya, sahabat petani jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Nah ini ya sahabat petani, kita lagi di lahan porang milik Bapak Kani. Beliau tanam porang ini perdana atau pertama kali untuk tanam porang, dan beliau lebih tertarik musim ini hanya untuk tahap pengembangan ya. Ini tahap pengembangan ya sahabat petani, perlu disimak karena untuk tahap pengembangan ini beliau hanya punya target dari katak mini yang isi kurang lebih pinten niki Pak? 700 nggih per kilo nggih 700. Kurang lebih 700, hanya punya target 2 on kata beliau itu dalam satu musim ini. Makanya banyak petani yang heran atau bertanya-tanya kok bisa tanam porang ini dalam 1/4 hektar bisa dengan jumlah 70.000 batang kan gitu. Karena kita sudah dikenalkan dengan beliau atau Bapak Paidi dalam 1 hektar 40.000 batang. Tapi berbeda dengan Bapak Kani. Bapak Kani ini hanya tahap penyemaian, bukan target umbi produksi. Jadi beliau punya lahan luas, target di musim berikutnya itu untuk diisi umbi-umbi hasil dari panen satu musim dari biji katak yang isi 700 di lahan ini. Jadi targetnya nanti cuman punya umbi 2 on kan gitu. Dan ini kita sambil ngobrol-ngobrol sama pemilik lahan Bapak Kani. Makin subur nih Pak tanamannya Pak. Alhamdulillah Mas, ya kayak gini nih Mas keadaannya Mas. Rumputnya pun kalah nih Pak kalih porang ini Pak. Ya tiap hari harus dilihat Mas, kalau enggak soalnya rumputnya dulu nanti. Sebelum tinggi harus sempat dicabut Mas. Dan beliau ini ada punya orang kepercayaan ya untuk jaga lahan di sini. Nah ini bapaknya Pak sinten namanya Pak? Basuki. Pak Basuki. Nah Pak Basuki ini yang sering kontrol juga lahan porangnya beliau. Pak Kani ini terutama untuk ini Pak nggih, untuk kontrol gulmane mungkin. Iya, gulma sama pertumbuhan Pak. Gulma pertumbuhan. Kalau ada kekurangan apa-apa terus suruh kasih tahu, nanti beliau juga lebih tahu. Nanti dikasih obat ini gitu. Oh intinya. Soalnya intinya malah dia lebih tahu soal pengobatan. Jadi ketika mungkin jenengan ada keluhan kok itu daun kuning, atau daunnya mulai berubah. Intinya Bapak sharing. Sharing iya. Dan beliau yang ngasih tahu harus menggunakan apa, pupuk apa atau obat jamur seperti itu. Itu nyatanya juga lahannya jenengan ini yang ditanami porang yang dari bibit katak mini ya Pak nggih. Katak mini sekilo isi 700 lebih malah. Bahkan lebih ya. Iya. Ini juga tumbuh normal, tidak nampak kuning-kuning. Dan ini daunnya juga normal ya pertumbuhannya. Nah ini saya mau kasih lihat lagi di perkembangan di bawah itu seperti apa, karena banyak yang penasaran gitu. Nah ini jaraknya ya kurang lebih 15 cm. Nah, untuk jarak gang ini kurang lebih ya 25. Jadi pertumbuhan di bawah seperti ini. Batangnya seperti ini ya sahabat petani. Ini rata-rata sudah tunas ketiga. Nah ini kataknya juga sudah mulai ini sudah mulai muncul kataknya juga.
Dan ini udah kembali lagi Pak, ini bibit katak yang mini itu. Ini bisa dikembangkan lagi nanti Mas. Tahun besok ini dibongkar, dipindah ke lahan yang berbeda. Katak mininya ini untuk penyemaian lagi di sini. Lagi rencana begitu Mas. Berarti ini khusus untuk penyemaian. Rencana. Nah, begitu yang sana ada yang panen kan butuh bibit lagi Mas, yang umbi. Lah yang sini biar yang sana gitu loh Mas. Nah, itu ya sahabat petani. Terputus kita gitu. Ini ya perlu disimak bahwa bibit porang yang di sini nanti hasil umbinya untuk dikembangkan di lahan berbeda, bukan untuk penyemaian untuk dijual. Ya. Pak Kani ini baru memulai. Pak Kani ini baru memulai dan ini untuk tahap pengembangan karena beliau ini saya diajak dari rumahnya sampai ke lahan ini sudah ditunjukkan lahan yang mau rencana mau disewa atau mau ditanami porang. Jadi pertumbuhannya normal semua, hampir 90% itu bibitnya itu juga tumbuh semua. 90%. Adapun ini satu yang dimakan ulat daunnya, selebihnya ya sahabat tani bisa lihat sendiri. Normal. Nah ini mungkin soal pupuk kemarin ini yang belum nyimak atau baru nyimak video ini, karena kemarin ada yang minta dibikinkan video baru untuk perkembangannya nanti Mas selanjutnya bahkan sampai panen gitu Pak. Oh iya gitu. Nah ini pupuk yang kemarin itu yang digunakan apa Pak? Yang pertama kita pakai dolomit Mas ya. Dolomit per 4 hektar ini kemarin 3 kuintal ya. Sekitar 3 kuintal, 6 sak. Sebelum dibajak itu kita sebar. Sama fermentasi pupuk kandang kurang lebih 13 ledok itu mungkin 2 truk lebih dikit lah. Ini ku kandangnya mau saya apa Pak? Kohe sapi. Kohe sapi nggih. Sanes kambing tapi. Sanes kambing. Ini kohe sapi. Campur merang, merangnya juga lebih bagus. Nah, ini enggak mau terima ini dicampur merang lagi nih. Iya, kemarin campur merang berapa ledok Mas Jan? Jadi nggih bagus sekali Mas, campur merang hasilnya. Nggih. Ini penuh merang. Ini banyak merangnya malah bagus. Makanya rencana nanti kalau ini tak tambahin merang. Di rumah itu kemarin barusan bikin fermentasi lagi. Kemarin baru aja selesai. Itu 55 sak kohe kambing sama dikasih merang sama abu sekam itu 1 ledok juga itu persiapan untuk tahun musim berikutnya. Musim berikutnya Mas. Biar enggak kewalahan nantilah mikir pupuknya udah dipersiapkan dari sekarang gitu. Ini bukti bahwa memang nanti hasilnya dari tanam porang dengan jarak yang seperti ini atau penyemaian ini mau digunakan sendiri. Nyatanya beliau sudah mempersiapkan pupuk dari sekarang. Itu baru sedikit rencana menambah lagi Mas itu fermentasinya. Memang ini cari pupuknya agak sulit sekarang soalnya. Untuk petani porang ini memang harus seperti itu Pak. Persiapannya jauh-jauh hari. Ketika gitu. Udah mateng lah fermentasinya, lahan siap, fermentasinya udah bisa digunakan. Dari bibit katak mini ya sahabat petani, dari bibit katak mini yang isinya itu 700 bahkan beliau katanya lebih. Bahkan saya juga kemarin yang antar bibit juga itu, tapi kalau saya nggak gitu ngomongnya 500 up ya memang. Iya 500. Orang saya tuh suruh coba Mas, soalnya istri. Mak coba ambil 1 kilo. Nah, terus ditimbang dulu 1 kilo, setelah itu yang mepet dari Mas itu terus dihitung coba 720 sekian lah, pokoknya 700 up lah. Itu kemarin waktu dipindah ke lahan itu udah mulai keluar tunasnya belum Pak? Udah tunas Mas ya benar. Tinggi dikit-dikit itu. Dari situ aja udah yakin bahwa bibitnya udah berkualitas. Berkualitas. Waktu saya antar itu baru 1-2 Pak mungkin. Iya benar 1-2 Mas. Baru 1-2 waktu yang dikirim tuh, makanya udah ada yang numbuh itu dikit-dikit. Ya udah ada 1-2 Pak. Istri bilang gitu. Nah itu bibit yang sudah mulai tunas seperti itu bisa kita dapat di bulan 10 ya sahabat petani. Cuman untuk sahabat petani yang mau mengembangkan porang, jangan cari bibit di bulan-bulan itu karena harganya sudah termaut lebih mahal. Kalau mau cari bulan 5 atau bulan 4 itu mulai ada
Ada yang panen. kotak Mas ya. Panen dari tunas pertama. Ini kan porang ini kan tunasnya dari 1 sampai ke 3 Pak. Iya. Tapi kalau kata ini karena kata mini jadi ya Bisa 4 kali kan ya Mas? bisa ya? 4 kali kan itu. Iya. Kilat, kilat. Pak Karni ini sebelum pulang untuk budidaya porang ini 2 bulan yang lalu apa sebulan yang lalu? Sebulan Mas. Sebulan Di ya rumah. Pak. Heeh. Beliau ini di laut Biasa. pelayar. Cari rezekinya di laut. Dulu cari rezekinya di laut, sekarang di darat ini. Iya, sekarang lagi apa? Mencoba beralih ke darat dulu sebentar. Berarti ada rencana untuk balik lagi nih berarti. Inginnya habis lebaran nanti insya Allah. Oh gitu Pak. Tak pikir udah mantap di sini aja lah ini. Nanti Mas kalau emang udah berkembang, terus kira-kira udah nanam ada hasilnya Mas, dalam arti udah 1,5 hektar apa ya udah kayaknya kalau emang hasilnya udah kayaknya udah lumayan lah, insya Allah. Ya, pengennya berhenti udah capek juga Mas lah ya. Berapa tahun itu Pak? tahun 2000 lah Mas. 2000 sampai Sekarang kemarin ya? berarti kan 20 tahun Mas. Ya lumayan kesel Mas. Ya mungkin istri lebih senang ditungguin Pak Ah, Aldo sama betul, betul. Istri sama anak Mas terutama yang masalah. Iya. Betul. Jadi sahabat petani yang mau tanya-tanya, yang kemarin itu ada pertanyaan itu kok bisa 1 hektar, 1 hektar, 1/4 hektar bisa 70.000 batang. Ya, selalu kita ingatkan, kemarin juga kita sampaikan ini hanya tahap penyemaian. Jadi dengan jarak tanam 15, jarak tanam 15, jarak gang ya itu 25. Ini pertumbuhannya normal sekali. Kalau cuman untuk cari 2 on, nah itu sangat mudah sekali. Cuman 2 on aja udah bersyukur. Bersyukur sekali. Ini ya sahabat petani, ya wajar ya kalau segini 70.000 batang, lihat rapat sekali tuh. Itu ya. Ini dulunya ditanami jagung tumpang sari ya. Adapun tumpang sari cuman dikit ya, 1-2 dengan jarak kurang lebih berintermeter 2 meter ya Pak. 2 meteran Mas ini Mas. 2 meter ini pun sudah tumbang lebih dulu ini tumpang sarinya. Nah, ini Tapi saya susulin lagi nih Mas. Di- Saya susulin jagung biar ya siapa tahu nanti kalau musim panas masih ya tahu hidup tahu enggak. Iya, Kita udah susulin jagung lagi. iya Pak. Aman lah ini Pak, kayaknya mudah-mudahan aman. Ini perlu dicoba untuk sahabat petani yang tahap pengembangan. Makanya kita kasih pilihan kalau petani yang mau cari bibit itu, kita edukasi. Kalau lahannya luas, kalau mau tanam porang dengan bibit yang super itu membutuhkan modal terlalu besar. Makanya seperti Pak Kani ini yang punya lahan besar, lahan yang luas ya, dia punya harapan di lahan 1/4 ini punya bibit unggul di musim berikutnya. Jadi besok dikembangkan. Mau dikasih jarak berapa Pak besok kira-kira? Kalau besok kayaknya 60-40 Mas. 60-40. Iya. Mantap Pak. Soalnya rencana udah musim rencana gitu. Rencana. Heeh. Dan rencananya mau pakai mulsa Pak? Kayaknya pakai mulsa Mas. Ini saya nyoba nggak pakai mulsa, rada kelenger Mas, bersihin rumput. Tantangannya gini itu loh Pak. Iya. Untuk tantangan. Tapi kan paling tidak Mas, ya mengurangi lah Iya Pak. mengurangi Gitu. ya. Kalau pengeluaran. pakai mulsa itu jauh lebih bagus juga Pak. Iya. Nyeneng nih lah Pak. Iya. Apalagi bibitnya udah besar bisa Pak. Nah, iya, bibitnya udah besar, nanti insya Allah pakai mulsa nanti. Iya. Nah, ini sekali lagi saya kasih lihat. Bapak mini.
Mantap nih. Dari katak mini mampu tunas seperti ini ya sahabat petani, besar juga nih. Iya. Nah, ini mantap sekali. Ini kalau udah ada tunas yang besar seperti ini, kalau cuman cari 2 on itu sangat mudah. Jadi untuk pengolahan lahan untuk Pak Kani ini kurang lebih 2 truk Pak ya? 2 truk ada Mas ya. 2 truk 2 truk pupuk itu kandang kohe yang kohe sapi yang ya. difermentasi Sama dan dolomit 3 kuintal kurang lebih lah. kurang lebih 3 kintal. Lalu di rotari Pak ya? Nah, dibajak, Dibajak. dirotari, habis itu dibikin gulutan. Nggih. Nah, baru siap tanam. Itu langsung tanam itu Pak? Kayaknya Habis. nunggu berapa hari waktu itu Mas ya? Iya. Minggu dah. Minggu. Nunggu Tapi seminggu. kan udah difermentasi dulu Mas. Nggih, jadi udah aman gitu. Ah, udah aman. Oke. Kue kambingnya udah difermentasi Nggih, Pak. sebulan malah ada ya Mas ya. Terus ya? Sebulanan lah kurang lebih. Nggih, Pak. Sebulan. Jadi wajar kalau lahan porangnya yang ditanami porang dari katak mini pun bisa subur seperti ini. Oke, sahabat petani, mungkin cukup sekian video di sore hari ini di lahan porang milik Bapak Kani yang ditanam dari biji katak mini seluas 1/4 hektar dengan jumlah 70.000 batang, dan ini hanya tahap penyemaian. Jadi setelah di musim berikutnya baru dipindah di lahan dengan jarak yang ideal, dengan disesuaikan dengan ukuran umbingnya, Normal lah. ukuran yang normal lagi. Oke sahabat petani, matur suwun yang sudah ikut nyimak. Salam sukses tentunya untuk petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Jangan lupa sahabat petani bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang, dan tentunya saya semakin semangat untuk berbagi video terbaru tentang budidaya porang. Oke Pak, salam sukses petani porang Lampung. Oke Mas, sip.